Singgasana Jepang di Kerajaan Industri Otomotif Indonesia nampaknya mulai digoyang oleh kehadiran investor otomotif dari negara lainnya di Asia, di antaranya Cina dan Korea Selatan. Sejauh ini, Jepang telah memupuk investasi dan komitmen lokalisasi produknya di Indonesia selama 5 dekade. Beberapa merek seperti Honda, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu, Nissan secara total memegang 95% pangsa pasar otomotif Indonesia, baik domestik maupun ekspor. Namun sejak 2020, pangsa pasar brand otomotif Cina dan Korea Selatan di Indonesia merangkak naik. Brand Korsel misalnya, pada 2020 pangsa pasarnya hanya 0,25% dan tumbuh menjadi 1,08% per Januari 2022. Sementara Cina tumbuh dari 2,1% pada 2020 menjadi 3,27% per Januari 2022. Sebagai pasar otomotif yang besar, pemerintah sedang mengembangkan industri lebih ke arah hijau, yaitu mobil listrik dan bukan mobil hybrid. Dunia EV menjadi primadona karena tren penggunaan energi hijau. Meski demikian, populasi kendaraan listrik baru sekitar 3% di dunia. Total penjualan global produk EV mencapai 3 juta unit di 2020, sedangkan di 2021 angkanya tembus kisaran 6 juta unit. Asa masa depan kendaraan listrik semakin meningkat dengan kehadiran Tesla yang diikuti sejumlah pabrikan lain di beberapa negara seperti Eropa, Cina, dan Korea. Sementara di Indonesia, pasar EV dikuasai dua negara investor otomotif yaitu Cina dan Korea Selatan. Sedangkan pabrikan Jepang masih disikapi hati-hati, baik secara global maupun domestik. Toyota, Nissan, dan Mitsubishi memang sudah mengarah ke ekosistem kendaraan listrik. Hanya tinggal menunggu waktu saja untuk pabrikan tersebut mengeluarkan secara resmi kendaraan listriknya. Kehati-hatian pabrikan Jepang dinilai wajar lantaran kendaraan listrik masih berkutat di Eropa, Amerika Serikat, dan Cina yang sudah ditopang infrastruktur EV oleh pemerintahnya. Catatan bisnis untuk pembangunan infrastruktur kendaraan listrik, Amerika Serikat menggelontorkan dana senilai 15 miliar US dollar, sementara Inggris mengeluarkan dana senilai 3,5 miliar pound sterling. Belum lagi ditambah ongkos pembuatan kendaraan listrik yang membutuhkan biaya besar untuk komponen baterai listrik sebagai sumber tenaga penggerak yang membuat kendaraan ini harus dibanderol mahal saat dijajakan ke konsumen. Indonesia pun mengikuti jejak negara leader EV lewat Perpres nomor 55/2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Adapun bentuk dukungan Perpres tersebut diwujudkan melalui insentif pajak PP nomor 73/2019 tentang PPNBM kendaraan bermotor dan revisinya PP nomor 74/2021 yang membebaskan pajak bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Sayangnya, kebijakan ini direspon dingin oleh pabrikan Jepang. Malah peluang ini justru dimanfaatkan pabrikan Korea Selatan Hyundai yang memboyong Kona dan Ioniq sekaligus merealisasikan investasi pabrik untuk melokalisasi model EV tersebut. Penjualan kendaraan listrik 2021 pun mengalami peningkatan hingga 141,1% dari 2020 sebesar 1.324 unit menjadi 3.193 unit. Sayangnya, kendaraan listrik mengalami penurunan penjualan per Januari 2022 yang hanya 36 unit terjual. Pasar EV di Indonesia masih sangat sulit karena memang masih terlalu mahal, ungkap Ketua 3 Gaikindo Jongki Desugiarto kepada bisnis beberapa waktu lalu. Faktanya, pangsa pasar kendaraan Indonesia 90% dipegang oleh kendaraan dengan harga senilai Rp250 juta hingga Rp350 juta, berbanding terbalik dengan EV yang masuk ke pangsa pasar 10% lewat kendaraan senilai Rp600 juta hingga Rp700 juta. Gerakan cepat pun dilakukan pemerintah untuk mengembangkan pasar kendaraan listrik yang tengah lesu dengan beberapa kebijakan seperti menjadikan EV pilihan prioritas dalam pengadaan kendaraan operasional instansi pusat maupun daerah dan BUMN. Kami tengah merumuskan impres untuk pengadaan operasional kendaraan listrik tersebut. Dalam waktu dekat akan terbit. Dampaknya ke perdagangan atau KDN memang agak berat ya. Tapi kami usahakan TKDN tinggi di atas 40%.
ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi kepada bisnis. Kendaraan listrik pun digunakan untuk angkutan umum seperti Transjakarta yang akan menggunakan bus listrik keluaran BYD yang dikaroserikan di Indonesia oleh PT Bakri and Brothers Tbk atau BNBR melalui Bakri Auto Parts. Di sisi lain, meskipun tingkat TKDN untuk kendaraan listrik tinggi, nyatanya impor kendaraan utuh dan bagian mulai memangkas surplus neraca perdagangan Indonesia karena TKDN rata-rata baru mencapai 30-40% dan komponen lain masih harus diimpor seperti baterai. Neraca perdagangan dari sektor otomotif mencatatkan surplus senilai 2 miliar US dollar dengan ekspor senilai 8,6 miliar US dollar dan impor sebesar 6,7 miliar US dollar. Namun rincian data statistik tersebut menunjukkan kenaikan signifikan importasi Cina. Importasi ini membentuk defisit senilai 1,3 miliar US dollar dengan Cina. Hal yang sama juga terjadi pada neraca Indonesia dengan Jepang dan Thailand. Kita memang tidak mengekspor ke Cina karena kebutuhan produknya tidak ada, ungkap Jongki, Ketua Gaikindo. Mayoritas produk yang diimpor adalah barang komponen seperti gearbox dan komponen lainnya untuk spesifikasi kendaraan penumpang, serta sasis dan frame kendaraan pengangkutan orang maupun barang. Nilai impor keduanya mencapai 1,34 miliar US dollar atau 20% dari nilai impor Indonesia dan naik 2 kali lipat dari realisasi 2020. Namun pemerintah membantah kondisi perdagangan itu erat kaitannya dengan program EV. Kalau neraca dagang otomotif kita sudah sangat baik, surplus hingga 2 miliar US dollar. Sedangkan dengan Cina, kemungkinan itu impor komponen dari pabrik yang sudah ada di sini. Kalau terkait EV sangat kecil kemungkinannya karena jumlahnya juga sedikit, jelas Menteri Perdagangan M. Lutfi kepada bisnis beberapa waktu lalu. Begitupun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyampaikan kondisi perdagangan otomotif dengan Cina sepanjang tahun lalu dipengaruhi faktor global. Ekspor otomotif Indonesia itu sekarang memasuki titik tertinggi. Tentu ada sektor yang berkurang karena pasar Cinanya melemah, katanya kepada bisnis. Pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi agar Indonesia menjadi mata rantai penting dalam industri kendaraan elektrik dan manufaktur otomotif. Apalagi Indonesia memiliki sumber daya mineral yang melimpah untuk membangun pabrik baterai listrik. Jika keinginan sejumlah produsen otomotif berinvestasi EV di Indonesia yang nilai investasinya sekitar 5,3 miliar US dollar berhasil terwujud, maka ini akan menguntungkan Indonesia. Siapkah Indonesia?